Selamat pagi dan shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang sangat baik buat hidup kita karena sudah menyertai, menolong, memberkati kita. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini, pagi hari ini jika kita diizinkan Tuhan untuk ada di tempat ini, mari beri yang terbaik buat Dia. Kita akan membawa hati kita, tubuh, jiwa, roh kita hanya untuk menyembah Dia. Arahkan pikiran kita, seluruh fokus kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya dan menyembah Dia. Bertemu muka dengan muka secara pribadi dengan Tuhan. Ambil saat teduh sebentar. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia. Satu-satunya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Pujikan pujian ini dengan kesungguhan iman bahwa Tuhan Yesus sudah melayakkan kita. Dan saat ini kita menyembah Dia. Amin.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang perkasa di dalam segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau sudah melayakkan kami, Engkau menolong kami untuk kami boleh hidup dari hari ke hari. Engkau menyatakan keajaiban-Mu demi keajaiban-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu untuk segala hal yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh membawa hidup kami masuk dalam hadirat-Mu, mengkhususkan waktu ini hanya untuk menyembah, meninggikan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di antara kami. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan biarlah sungguh-sungguh hanya Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa, seluruh waktu yang ada pada kami, jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berhadirat di tempat ini, dan biarlah puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari siang kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala alam. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kita istirahat dengan baik. Dan pagi ini kita diberi kesehatan kekuatan yang baru, kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara semuanya dengan kasih-Nya, dan kita sudah menerima kemenangan yang besar dari Tuhan. Kita sudah memperingati kebangkitan Yesus. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang baru yang tenang, karena Kristus sudah mengalahkan maut dan kematian, kemenangan atas dunia ini. Sebab itu marilah kita agar bersemangat dalam hidup ini, di dalam mengikut Kristus, ya, supaya apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup ini, baik dalam dunia ini maupun selamanya, ada dalam bagian kita. Marilah dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Hanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus membangun iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, sepanjang hidup kita mengalami kebaikan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tanganmu? Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri, katakan kiri kanan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Anugerahnya kekal
hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan dari firman, kita sanggup untuk menjalani hari-hari hidup kita. Sebab firman adalah terang bagi jalan kita. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan. Satu hati, angkat pujian ini. Firman membuka Alkitab kita, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema teladan Rut. Singer akan membacakannya bagi kita dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem
jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa musuh mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap bertaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata padanya. Amin, puji nama Tuhan. Itu bagian firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Dan saat ini mari kita akan bersama menikmati persembahan pujian bagi Tuhan dari KPW Matius. Dipersilakan. Shalom, kami dari KPW Matius akan mempersembahkan pujian Tiang Awan, Tiang Api. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak perlu kuat
Puji nama Tuhan, persembahan dari KPW Matius. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita, buka hati, kiranya firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan memperbaharui setiap kita di dalam Dia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah, Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, mulia namamu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang sebentar lagi kami akan menerima berkat dari firman Tuhan. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, telinga kami supaya kami dapat mendengar, menangkap kebenaran firman-Mu, kami dapat merenungkan dan melakukan di dalam hidup kami. Sehingga berkat Tuhan yang berkelimpahan itu boleh turun kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja secara luasa pada hari ini, pada pagi ini saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan menguasai di dalam
ruangan ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kepada Tuhan, urapan kuasa kasih-Mu kepada hamba-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dipahami oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga boleh menangkapnya dan melakukannya dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama sudah membaca dari kitab Rut, dari pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya mengambil judul Teladan Rut. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena Rut adalah orang Moab. Orang yang ditolak oleh Tuhan, yang tidak boleh masuk dalam ibadah Tuhan. Mungkin dijadikan orang Moab itu orang yang terkutuk. Tetapi Rut dapat berhasil dalam hidupnya, baik dalam hidupnya pribadi, pada dunia ini maupun di hadapan Tuhan. Bahkan dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman yang lainnya. Seperti Daud, seperti Samson, seperti Elimelek, seperti Rut, seperti Esther dan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari keberhasilan Rut sehingga menjadi teladan bagi kita semuanya di dalam hidup ini. Ya. Pada waktu Israel gersang atau kelaparan, di situ ada keluarga yang namanya keluarga Naomi, suaminya bernama Elimelek, anaknya 2 bernama Mahlon dan Kelion. Ya. Setelah ada kelaparan, kekurangan makan di Bethlehem itu, ia mengungsi dari Bethlehem pergi ke Moab. Ya. Ayat yang pertama dan kedua dikatakan di sini, pada zaman para hakim memerintah pada ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kelion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diambillah mereka di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bethlehem itu disebut rumah roti, rumah berkat. Ya. Sedangkan Moab adalah bangsa yang ditolak oleh Tuhan. Ya. Bangsa yang tertolak, bangsa yang terkutuk. Ya. Karena apa? Karena bangsa Moab dan Amon dan Moab ini adalah keturunan dari perjinahan. Ya. Yang diawali oleh Lot. Lot setelah keluar dari Sodom dan Gomora, dia berzina dengan istrinya, dengan anaknya, kedua anaknya. Lahirlah Amon dan Moab. Nah, ini menjadi cikal bakal orang Amon dan Moab.
sehingga mereka ditolak oleh Tuhan. Itu saudara dapat mempelajari nanti di dalam Kejadian pasal 19 ayat 35 sampai ayat 38. Saya tidak perlu menguraikan nanti kepanjangan waktu. Ya. Itu cikal bakalnya orang Moab. Ya. Kemudian ia ditolak oleh Tuhan. Ya. Itu ditulis dalam, nah ini kita buka Ulangan pasal yang ke-23. Ya. Ini penolakan. Allah menolak orang Amon dan Moab. Ya. Bilangan Ulangan pasal ke-23 supaya jelas ayat kedua ya. Ulangan 23 ayat kedua. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau orang Moab janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi keluarga Elimelek, keluarga Naomi ini dari rumah berkat pergi ke rumah terkutuk. Ya. Ini akan akibatnya besar, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Setelah sampai di Moab, yang pertama musibah yang mereka terima adalah kematian Elimelek. Elimelek, kepala rumah tangga itu mati. Ya. Lalu Mahlon dan Kelion anaknya itu menikah dengan orang Moab itu yang namanya Orpa dan Rut. Di dalam ayat yang ketiga dari kitab Rut tadi, kita kembali kitab Rut. Ayat yang ketiga dikatakan kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama adalah Orpa, yang kedua adalah Rut. Yang pertama Orpa, yang kedua Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka menikah, maka Mahlon dan Kelion mati. Ini musibah yang kedua ya. Mahlon dan Kelion mati, Orpa dan Rut menjadi janda di situ. Di dalam ayat yang kelima dikatakan di sini, ya, lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kelion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya, tinggal Naomi saja di situ dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini peringatan bagi kita. Kita mengikut Kristus itu adalah, Kristus adalah berkat, ya, sumber daripada berkat, sumber daripada kehidupan, baik kehidupan saat ini maupun kekal selamanya. Apapun yang terjadi kepada saudara-saudara semua, kepada kita semuanya, kita harus mempertahankan ini. Mengikut Kristus itu jangan kita jual, jangan kita tinggalkan. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini meninggalkan Yesus hanya karena uang, karena kedudukan, karena pernikahan. Seperti Orpa dan Rut, seperti Mahlon dan Kelion ini. Itu sangat berbahaya, saudara.
Kita hidup di dalam Kristus itu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, baik di dunia ini maupun di surga kekal selamanya. Itu jaminan bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita pertahankan kesetiaan kita, mengikut kita kepada Kristus. Itu segala-galanya ada dalam hidup kita. Apalagi kalau di dalam rumah tangga saudara, di rumah ada yang belum bertobat, ada yang belum kenal kepada Kristus. Usahakanlah, doakanlah, beritakanlah kabar keselamatan ini kepada mereka semua, sehingga seluruh rumah tangga kita itu tidak ada yang berdosa. Ini penting bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah Naomi, keluarga Elimelek ini menderita dan bahkan mengalami kematian, ya, mereka mendengar bahwa Allah telah memberkati Israel kembali. Sehingga Naomi berkeinginan pulang ke Bethlehem, pulang ke Israel ini. Maka Naomi menyarankan kedua menantunya, ya, yaitu Orpa dan Rut itu untuk pergi meninggalkannya. Di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12, ya, coba perhatikan di sini. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anakku. Ayat 12 pun demikian diulangi, pulanglah anakku. Ya. Tetapi Orpa memang pergi meninggalkan karena tidak ada yang diharapkan. Suami sudah mati, ya. Naomi keadaan miskin, tidak punya apa-apa, maka Rut pergi, Orpa yang pergi. Tetapi Rut tidak mau, ya. Rut tidak mau, ya, tetapi ikut Naomi. Rut, karena apa? Karena Rut telah terpaut khususnya kepada Allah Naomi. Ya. Setelah dia kawin dengan Mahlon, ya, menjadi keluarga Naomi, Naomi membimbingnya kepada Allahnya, yaitu Allah Israel. Di sinilah Rut mengenal Allah Naomi. Dia merasakan bahwa Allah Naomi adalah Allah yang hidup, Allah yang mau mendengar, Allah yang mau melindungi, menolong. Sehingga dia terpaut dengan Allah Naomi. Ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetap kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab dimanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimanakah engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini yang dikatakan oleh Rut. Ya. Rut sungguh-sungguh terpaut, ya, tertarik, mengikatkan diri, dan jatuh cinta kepada Allah Israel, Allahnya Naomi. Ya. Dikatakan ayat 17, sampai maut, sampai mati memisahkan. Ya. Inilah yang diambil oleh Rut. Ya. Ayat yang ke-17 terakhir itu dikatakan, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, kematian. Dia sungguh-sungguh terikat dengan Allahnya Naomi, dengan Naomi yang membimbing dalam pertobatannya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudara, mari kita renungkan peristiwa ini. Ini adalah peristiwa yang baik, di mana kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih Allah, menjadi umatnya. Mari kita beritakan kabar keselamatan ini, khususnya dalam keluarga kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Jangan sampai ada di dalam rumah tangga kita yang tidak mengikut Kristus. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab usaha kita harus membawa mereka kepada Kristus. Supaya mereka mempunyai hidup, baik di dunia ini maupun di
alam kekal selama-lamanya. Ya. Rut itu termasuk orang yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Ya. Ia adalah orang Aram, ia adalah orang yang najis, tetapi menjadi teladan bagi orang-orang pilihan Allah. Bahkan menurunkan tokoh-tokoh yang hebat dari sejarah dunia ini. Ini yang akan kita pelajari. Ya. Sehingga kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rut. Ya. Mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rut. Sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Ya. Dari orang yang terbuang, orang yang tidak dianggap, tapi menjadi orang yang dapat menjadi inspirasi atau teladan bagi banyak orang. Yang pertama, ya, ia mengambil keputusan yang tepat untuk bertobat. Itu yang pertama. Ya. Dia kan orang Moab, orang yang tidak mengenal Allah. Suatu pengambilan keputusan adalah sangat amat penting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena mengambil keputusan ini akan menentukan masa depan kita. Baik saat kita mengikut Kristus, baik kita mengambil keputusan untuk menikah, baik keputusan untuk memimpin. Itu sangat amat penting, saudara. Kalau kita keliru, itu akan berbahaya, masa depan kita akan berantakan. Kita tidak mengikut Kristus, salah memilih, kita di luar Kristus, itu akan menjadi masalah dalam hidup ini sampai kekal selamanya. Kita menikah salah pilih, ya. Itu juga akan berbahaya di dalam rumah tangga kita, di dalam masa depan kita. Oleh sebab itu, menikah itu keputusan yang sangat amat penting. Saudara, mungkin di kaum muda, anak-anak berpacaran, cinta monyet, itu tidak apa-apa saudara, silakan saja untuk memadukan hati saudara cocok atau tidak. Tapi ingat, kalau keputusan saudara tidak seiman, itu sangat amat berbahaya untuk keluarga saudara, untuk masa depan saudara. Itu menikah. Memimpin juga begitu. Saudara memimpin keluarga, memutuskan keputusan untuk keluarga salah, itu sangat berbahaya. Keluarga saudara menjadi berantakan. Ya. Itu penting sekali. Perlu hikmat Tuhan. Perlu doa. Perlu menyelami firman Tuhan. Untuk memutuskan segala sesuatu. Apalagi memimpin gereja ini. Kalau saya salah, gereja ini tidak akan berdiri. Seperti yang sudah-sudah lalu. Saudara. Itu pentingnya memutuskan setelah keputusan. Ya. Ini Rut penting sekali. Rut memutuskan semuanya mengikut Allah daripada Naomi. Itu keputusan yang sangat tepat, yang sangat baik untuk masa depan Rut. Ya. Rut mengambil suatu keputusan yang sangat tepat sekali. Saat suaminya mati, ia mengambil keputusan walaupun tidak ada yang diharapkan secara kasat mata. Naomi seorang janda miskin, suaminya sudah mati, mau diapakan lagi? Ya. Orpa pergi. Tetapi Rut tidak demikian. Dia mengambil keputusan yang baik, ya, untuk mengikut Naomi karena Rut sudah kenal, sudah mengalami selama 10 tahun. Dia mengikut Naomi, mengalami Allahnya Naomi. Dia merasakan Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Ya. Itu yang menjadi keputusan Naomi, keputusan Rut yang sangat baik sekali. Percaya kepada Allah Israel, Yesus Kristus, ya, yang artinya ada pertobatan. Ya. Dari Allah yang tidak dia kenal,
ala-ala orang Amon, orang Moab, dia kembali kepada menerima Allah Israel. Ini pertobatan yang sangat amat penting bagi Rut. Keputusan ini yang menentukan masa depan Rut. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingat saat ini kita mengambil keputusan atau kita bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita harus sungguh-sungguh, jangan hanya dengan mulut, tapi dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9-10, harus dengan hati sungguh-sungguh menyadari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya ikut-ikut karena istriku, karena suamiku, karena saya mengikuti kebaktian di sini. Tidak, bukan masalah itu. Saudara ikut kebaktian, saudara mengikut menjadi orang Kristen, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat dengan mulut dan dengan hati menerima Yesus sebagai Juru Selamat, saudara tetap di luar Tuhan. Ini pentingnya untuk menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Saat saudara menerima Yesus sebagai Juru Selamat saudara, itu Roh Kudus masuk di dalam hati saudara. Dan Roh Kudus yang masuk dalam hati saudara itu akan terus bekerja di dalam hidup saudara. Di dalam hati saudara, Dia akan terus menuntun hidup kita di dalam rancangan Allah yang besar, yang mulia sampai kekal selama-lamanya. Itu setelah Rut menerima Allahnya, Naomi, Roh Kudus masuk di dalam diri Rut, menuntun Rut ke dalam jalan Allah, jalan menuju yang baik, jalan menuju ke dalam kemuliaan. Itu yang penting kita pelajari bersama-sama. Ya. Terus Roh Kudus itu akan bekerja dengan besar, memberi kekuatan tatkala kita menghadapi masalah, memberi penghiburan saat kita susah, ya. Menuntun jalan kita ke dalam jalan yang benar. Itu yang terjadi. Jika salah mengambil keputusan, maka akan menghancurkan diri sendiri. Ya. Contohnya, Raja Saul. Raja Saul orang yang sudah dipilih Allah. Orang yang sudah diurapi Allah. Tetapi dia salah mengambil keputusan saat dia diperintahkan oleh Allah untuk membasmi orang Amalek. Dia mengikuti dirinya sendiri. Akhirnya dia dibuang. Dia mengambil keputusan tidak bertobat, tetapi malah mencari dukun. Ya, akhirnya dia hilang. Ya, hancur. Artinya. Samson mengambil keputusan juga yang salah. Dia jatuh cinta kepada Delila. Tetapi orang tuanya sudah mengingatkan, jangan, dia tidak seiman, dia orang tidak bersunat, yang artinya orang yang tidak di dalam lingkup Abraham. Jangan ambil dia. Samson mengatakan, aku sudah jatuh cinta. Dia tetap mengambil Delila untuk menjadi istrinya. Apa yang dialami? Karirnya hancur, hidupnya menderita. Ya, orang yang dibanggakan, orang yang hebat, di mana Roh Kudus ada di dalam dirinya, tidak ada orang Filistin yang dapat menjamah dia. Akhirnya dia hanya menjadi budak penggiling gandum, matanya dicungkil, ya, buta, menderita sampai mati. Itu gambaran bagi kita. Anak-anak muda kalau saudaranya bukan hanya makan cinta. Makan kita adalah Yesus. Kita harus mengikut dia dengan sepenuhnya. Kalau tidak penderitaan selama-lamanya. Kalau tidak bertobat.
Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Disinilah artinya pertobatan itu adalah awal dari suatu keberhasilan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Rut tetap setia. Ya. Kesetiaan dia tetap terjaga dengan baik. Memang kesetiaan itu memerlukan kesabaran, saudara. Ya. Rut tetap setia kepada Naomi sebagai mertua, sebagai pembimbing rohani yang baik. Walaupun ia berulang kali didesak untuk pergi, ya, tetapi Rut tetap setia kepada Naomi. Karena Rut telah terpikat oleh Allahnya Naomi. Di dalam ayat yang ke-15 dan 16 kita perhatikan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, Orpa, ya, yang dimaksudkan kepada bangsanya dan kepada para allahnya, Allah yang tidak dia kenal itu. Pulanglah mengikuti iparmu itu, desak Naomi. Apa kata Rut? Ayat 16. Tetapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab apa? Sebab kemana engkau pergi, ke situ janganlah aku pergi. Jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rut. Ya. Sebenarnya seperti kata-kata tidak ada alasan dasar Rut untuk tetap setia kepada Naomi. Ya, karena apa? Suaminya sudah meninggal. Naomi miskin. Tidak ada yang diharapkan lagi. Mengapa Rut tetap dalam hidup kita, di masa depan kita, yang penuh dengan pengharapan yang pasti, seharusnya kita tetap setia apapun yang terjadi, ujian kepada kita, kita tetap setia.
Itu pesan dari firman Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, ini saya pakai sampai ketiga ini, masalahnya harus selesai. Ya. Sekarang yang ketiga adalah ketekunan. Ya. Ketekunan adalah syarat untuk meraih suatu keberhasilan atau kesuksesan. Ruth adalah orang yang tekun di dalam bekerja. Saat dia ketemu dengan Boas, dia bekerja di ladang Boas untuk mengambil jelai. Jelai itu adalah sisa-sisa gandum yang tercecer. Ya. Kalau sekarang ya seperti padi yang tercecer itu, dia bagian memunguti itu. Pekerjaan yang sangat hina sebenarnya. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan, kepandaian pekerjaannya yang memungut jelai itu. Ya. Tapi dia bekerja dengan tekun. Walaupun pekerjaannya itulah pekerjaan yang sangat rendah sekali. Dia mengerjakan dengan tekun, ya. Melakukannya dengan senang hati, penuh syukur kepada Tuhan. Inilah yang disenangi oleh majikannya yang bernama Boas. Kita lihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bujang ini adalah mandornya ya. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah orang perempuan Moab yang dimasukkan Ruth. Ya. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi di daerah Moab. Kemudian langsung saja ayat yang ke-14 ya. Ke pasal 2 ayat yang ke-14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, kepada Ruth, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya, makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketekunan ini yang menjadikan Boas itu tertarik kepada Ruth. Tekun ke dalam Tuhan, kita semua orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, melalui tekun di dalam doa, tekun di dalam firman Tuhan, tekun di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, tidak ogah-ogahan. Itu bukan, walaupun pelayanan itu pelayanan yang sepele, kita harus melakukannya dengan baik, dengan tekun. Ya. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan akan memberikan upah yang sesuai dengan dikehendakinya. Siapa yang menabur dengan baik, dia akan menuai dengan baik. Ya. Allah melihat semuanya itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, dan itu akan diperhitungkan oleh Allah. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 6. Ya. Galatia pasal 6. Ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ya, dalam kejahatannya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, kasih, sukacita, kebaikan, ya, itu ia akan menuai hidup yang baik, yang kekal di dalam roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus kita harus tekun. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang penting bagi kita. Dengan demikian, akhirnya Rut itu berhasil. Boas mengambil dia menjadi istrinya. Boas itu dilambangkan sebagai penyelamat bagi Kristus. Ya, dilambangkan demikian. Pada akhirnya Boas mengambil dia menjadi istrinya. Akhirnya Boas dan Rut mempunyai anak yang namanya Obed. Obed mempunyai anak bernama Isai. Isai mempunyai anak bernama Daud. Dan terus sampai kepada Yesus. Jadi Yesus itu adalah keturunan Rut dan Boas. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kolose 3 ayat 24 dikatakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Saat kita tekun, saat kita setia, kita bertobat, setia, tekun kepada Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan yang sudah disiapkan dari Tuhan. Ya. Coba kita buat dalam Rut pasal yang keempat. Kita buka Rut pasal yang keempat. Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan diambillah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian ayat yang 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya kepada pangkuannya, dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memiliki nama anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya adalah Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah riwayat orang yang terbuang, orang yang tidak boleh masuk dalam lingkungan Allah, dalam jemaah Allah. Tetapi dia ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia setia kepada Tuhan. Dia tak tekun di dalam hidupnya kepada Tuhan. Ini bagiannya adalah upah dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang melimpah. Orang yang terbuang menjadi orang yang terbaik di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ini orang yang tidak pandai. Saya mengakui, mungkin IQ saya itu di bawah. Kalau orang umumnya tell me, telat mikir, ya. Tetapi saya mempunyai pribadi yang tekun. Saya kerjakan dari bawah tekun. Baik saya bekerja, ada usaha, sebelum saya jadi pendeta, semua bisa berhasil. Karena hanya ketekunan.
Saya melayani di gereja ini masuk dengan porak-poranda. Saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, wong saya hanya seorang diakon. Tetapi ketekunan, saya lakukan semuanya dari bawah, dari apa yang harus terjadi, saya tekuni. Ini menjadi gereja yang bertumbuh di gereja ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesimpulannya, kalau Rut orang yang ditolak oleh Tuhan, dia bisa berhasil, kita juga dapat berhasil seperti Rut. Akan diangkat menjadi mempelai Kristus, artinya menjadi satu dengan dia saat Yesus datang yang kedua kali. Kita dapat berbuah banyak sampai pada keturunan kita, seperti keturunan Rut, anak cucunya menjadi orang yang berhasil semuanya. Ya. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengambil keputusan yang tepat? Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini awal daripada orang yang berhasil. Ya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau dapat tergoda dengan yang lain-lainnya? Ya, saya di sini dulu tawari dengan gereja-gereja besar untuk mengembalakan di sana. Saya tidak mau. Saya mencintai gereja ini. Saya tekuni gereja ini sampai pada akhir hayat saya. Saya mau tekun, saya tidak tergiur dengan gereja-gereja besar, apapun juga. Ya. Apakah kita mau tekun melakukan perintah Tuhan, tekun di dalam doa, tekun di dalam membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, tidak hanya dengan mulut tapi dengan hati sepenuhnya. Kita mau setia mengiring Kristus. Kita mau tekun melakukan perintah-perintahnya, pekerjaannya yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan berhasil seperti Rut. Firman ini kekal, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan kelemahan saat menyampaikan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih luas, lebih dalam, sampai sempurna. Sehingga jemaat-Mu dapat memahami, mengerti akan teladan Rut, orang yang terbuang tapi berhasil dengan baik. Supaya kami ada menginspirasi kami, supaya kami dalam hidup ini tetap seperti Rut. Walaupun kami dari orang-orang yang berdosa, Tuhan telah menyelamatkan kami untuk kami setia kepada-Mu, bertobat kepada-Mu, tekun di dalam Engkau, supaya kami menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup ini maupun di dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan untuk seluruh jemaat-Mu untuk memahami firman Tuhan ini, dan beri kemampuan juga untuk melakukannya. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berhasil di dalam hidup ini. Itu jaminan dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam kemurahan-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin.
Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita responi firman Tuhan ini. Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian taat dan setia, supaya pujian ini menguatkan kita bersama-sama di dalam mengikut Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Beri yang terbaik. PBI kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Kami persilakan kepada PBI untuk melayani. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan pemelihara hidup kami, Allah yang layak untuk disembah di tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan pembangunan dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami bawa di hadapan-Mu ini. Tuhan menyucikan, menguduskan, sehingga apa yang sudah kami persembahkan ini boleh sungguh-sungguh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, Engkau saja yang layak untuk menerimanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
terima kasih untuk PPI yang sudah melayani. Dan saat ini jemaat Tuhan kita akan bersama mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Gatot Krisdianto. Dipersilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita nanti berdoa, dan nanti Bapak Gembala menutup dalam doa penutup, kita akan bersama-sama memperhatikan warta gereja pada pagi ini. Yang pertama, hari ini ibadah kedua ada tukar mimbar. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Novian Putra Karisma Sugianto STH dari Gereja Baptis Indonesia Maranatha Cabang Wonorejo. Sementara itu, Bapak Pendeta Stefanus Wahyu Putra STH melayani di Gereja Baptis Indonesia Juwangi. Nanti kita doakan bersama-sama supaya Bapak Pendeta Stefanus menjadi berkat di tempat di mana beliau melayani. Yang kedua, kelas dasar-dasar iman Kristen hari ini masuk dalam pertemuan yang kedua. Mohon kepada semua peserta setelah ibadah pertama ini untuk langsung menuju ruang serbaguna. Kelas dimulai pada pukul 8.00. Yang ketiga, mengundang semua pelayan pujian, baik worship leader maupun singer, atau siapapun yang terpanggil khususnya dari KBW yang rindu diperlengkapi, mari bergabung dalam pelatihan WL dan singer siang ini mulai pukul 11 siang di gereja. Mari perbesar kapasitas kita, bertumbuh dan semakin dewasa dalam pelayanan. Yang keempat, mengundang semua soundman dan tim multimedia untuk hadir dalam pelatihan soundman dan multimedia malam ini mulai pukul 19.00 atau jam 7 malam. Pelatihan ini juga terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil masuk dalam pelayanan ini. Informasi selengkapnya silahkan menghubungi Bapak Diakon Iwayan Heri Saljuni. Yang kelima, mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PPI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 pukul 7 malam di rumah Bapak Dani Immanuel, Jalan Perum Pedurungan Mukti Klaster Blok C2. Bagi yang akan berangkat bersama, silahkan berkumpul di gereja pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Yang keenam, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan WPI pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 pukul 16.30 di ruang serbaguna gereja. Mari kaum wanita bangkit dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan membangun kasih persaudaraan. Pengumuman yang terakhir, perlu kita ketahui bersama, mixer gereja mengalami kerusakan. Untuk sementara ini, mixer yang kita pakai ini statusnya pinjam buat beribadah. Dan kita ketahui mixer yang kita pinjam ini harus kita kembalikan. Maka dari itu, pada ibadah yang pertama ini kita akan mengadakan janji iman untuk membeli mixer yang baru. Untuk mixer yang baru yang memadai untuk ibadah kita, yaitu harganya minimal seharga 20 juta rupiah. Oleh sebab itu, mulai minggu ini sampai dengan bulan Agustus, gereja mengajak jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Mari kita bersama-sama saling menopang dalam pelayanan di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menerima kartu janji iman, silahkan Bapak Ibu berdoa dan menulis janji iman untuk mixer ini sampai bulan Agustus. Nanti akan ada tim yang akan membagikan alat tulis jika Bapak Ibu memerlukan untuk janji iman pengadaan mixer ini. Pengumuman selanjutnya, gereja mengundang Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk hadir dalam persekutuan doa
Doa yang pertama yaitu doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4:30 pagi sampai 6:30 pagi. Yang kedua, doa Hana atau doa kaum wanita setiap hari Selasa mulai pukul 3 sore sampai selesai. Yang ketiga, ibadah doa dan pujian mulai setiap hari Rabu mulai pukul 6 sore. Yang keempat, doa pagi onset setiap hari Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari. Jemaat silakan menentukan waktunya masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat GBI Tulogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Yang pertama di tanggal 17 Mei, Bapak Wong Ching Liang, Bapak Mac Jeremias Molina, anak Amedia Lituhayu Krishna Putri, Ibu Partini. Tanggal 19 Mei, Bapak Barnabas Sudiat Madi. Tanggal 21 Mei, Ibu Lydia Listiawati. Di tanggal 22 Mei, Saudari Deborah Ekalistia Artamevia Purnama Putri, anak Givani Nasipa Dedi Kristianto, Saudara Axel Mairero Wong, anak Klip Milano Putra Setiantara Pitoy. Yang terakhir tanggal 23 Mei, Ibu Hesti Ayuning Tias. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Silakan Bapak Ibu berikan kesempatan untuk bisa menulis janji iman ini. Nanti petugas akan mengedarkan kembali kantong hijau untuk menuliskan janji iman ini. Kalau sudah, dipersilakan BPI bisa mengambil kartu janji iman. Saya persilakan. Memakai kantong persembahan berwarna hijau dari persembahan BPI tadi.
Baik, mari kita mau akhiri ibadah kita pada siang ini. Nanti saya berdoa, nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa penutup. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Allah kami yang maha mulia, Allah yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang sudah memberkati kami. Pada pagi hari ini, Engkau telah memberkati kami melalui ibadah ini, melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami agungkan, juga firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, yang terus mengajarkan kami bagaimana kami meneladani seorang Rut yang tidak berharga tetapi Engkau muliakan, Engkau menjadikan berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup mereka di dalam mengambil satu keputusan yang terbaik melalui hikmat Tuhan, bertekun setia kepadamu untuk senantiasa menuju keberhasilan yang Tuhan sudah janjikan atas hidup mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu senantiasa Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yusuf Nugroho yang Tuhan sudah pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan roh hikmat yang daripada Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan atas setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga untuk segala kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini. Pakai setiap kegiatan-kegiatan gereja ini ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa kami jangkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pergumulan gereja dengan kul kehadiran 350 jiwa, juga kalau persembahan 52 juta. Kau berkati, berkat-Mu terus melimpah atas setiap jemaat-Mu, tingkap-tingkap langit kebukakan bagi jemaat-Mu, sehingga berkat Tuhan tercurah kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik itu para pendeta, para diakon, para pengurus gereja, ketua-ketua pembina KPW, juga ketua-ketua organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru TK PAUD dan TK Bintang Kasih. Engkau berkati semuanya. Engkau pakai kami semua sebagai alat kemuliaan-Mu untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan di dunia ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk kerinduan kami, di mana kami mengadakan janji iman pada pagi hari ini Tuhan, untuk pengadaan mixer ya Tuhan, buat kemuliaan gereja-Mu tempat ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang sudah berjanji iman Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh kehidupannya, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dapat membeli mixer yang sudah kami rindukan ya Tuhan, sehingga pelayanan kami, ibadah kami, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, Tuhan juga jamah di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang berikan kesembuhan atas kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan Bapak Joko Sulistyo, Bapak Damai Kataren, Saudari Rusmiati, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Pendeta Stefanus, Bapak Haryanto, Ibu Trimo, Bapak Budi Wibowo, anak Marcel dan anak Keparel. Setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang berikan kesembuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini telah hadir beribadah dalam ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati seluruh kehidupan mereka, berkati apa yang jadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau Allah sendiri yang senantiasa menopang, menuntun setiap langkah hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, bisnis mereka, tangan Tuhan senantiasa bekerja atas kehidupan mereka. Mereka yang studi, Tuhan berikan kecerdasan, kepandaian, kepintaran, supaya menjadi anak-anak yang luar biasa,
yang Tuhan pakai untuk membawa kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga secara khusus kaum muda tempat ini, Tuhan berkati seluruh kaum muda tempat ini sebagai generasi penerus bagi gereja ini ya Tuhan. Memberkati kehidupan mereka, berkati dalam segala kehidupan mereka, pergaulan mereka, Tuhan jaga lindungi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kuasa-kuasa dunia tidak mampu menggaitnya, tidak mampu menjerumuskannya, tapi kuasa Roh Kudus yang senantiasa membentengi, menjaga kehidupan kaum muda tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, juga ada kelas keanggotaan, juga sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah atas setiap kehidupan mereka. Jauhkan dari yang jahat, mara bahaya, malapetaka, bencana dan pencobaan. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan jemaat di tempat ini. Roh Kudus yang terus memimpin, memberikan hikmat di dalam memberikan keputusan-keputusan yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persetujuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.